Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya nggak ngasih salam sama masyarakat yang ada di Mantir, karena saya meninggalkan Kalimantan, kerja di Jawa ada 7 tahun setengah, terus di Pontianak ada kira-kira 8 bulan, sehingga agak lama. Saya di Mantir masuk ini seperti masuk rumah sendiri. Maka saya tadi ke sana kemari pangkling, sehingga saya rindu dengan masyarakat Mantir, doa-doanya. Oleh karena itu saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak doa di antara kita. Kalau sekali doa dikabulkan, apalagi doa 2 kali, 3 kali, insya Allah dengan keikhlasan kita bersama-sama, kita dikabulkan oleh Allah, akan diselamatkan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Nah, ini saya harus menghormati Pak, walaupun ini dulu murid saya, karena Kepala Desa jadi saya panggil Bapak. Ini Ibu Kepala PKK-nya hadir dan nih? Oh, punya anak kecil ya. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat yang ada di Desa Mantir. Yang saya hormati pengurus masjid beserta seluruh masyarakat, ketua BKMT, pengajian, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, orang tua kami. Mohon maaf Pak, rasa-rasanya masih sama-sama muda aja Pak, masih rasa-rasanya, tapi semangatnya masih kayak muda. Seakan-akan kesini masih tahun 98, 99 sampai 2000-an begitu, yang belusak-belusuk kesini pada saat itu. Kayaknya dekat banget. Yang saya hormati serta seluruh para santri, Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mic-nya kurang pas ya. Alhamdulillah, saya bersyukur banget, dan pada malam hari ini saya bersama kekasih saya. Jarang saya datang membawa istri Pak. Saya membawa istri dan ditambah dengan anak saya, pengen silaturahim dengan warga yang ada di Mantir ini. Dan nanti saya minta izin Pak, saya mau ngelatih anak saya Pak Kepala Desa, biar tahu bagaimana ceramah di pedalaman-pedalaman. Insya Allah nanti saya tampilkan. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah menyampaikan kalau kita membaca sholawatnya sekali saja maka Allah akan memberi ganti rahmatnya 10. Nah, kalau hamba Allah ini kita semua membaca sholawat 10 kali, Allah akan menurunkan rahmatnya 100 kali. Duduk Allah ngasih sayang kita. Apalagi hari ini kita pengajian, selain Allah ngasih rahmatnya, Allah akan ngasih pahala. Orang yang ngaji 1 jam lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pak Ketua Masjid, pernah enggak kita sholat 1000 rakaat? Dereng, sama, nggak pernah. Tetapi dengan ngaji 1 jam untuk melakukan perbaikan ibadah kita, maka kita dikasih nilai pahala seperti orang sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan ngaji kita nanti ada yang kita bisa perbaiki. Allahumma amin. Bapak Ibu, nanti kalau sudah di akhirat Rasulullah manggil umatku, umatku, nanti kita rombongan datang, rombong-rombong datang ke sana nanti, mulai dari dahulu Nabi kita diutus sampai nanti hari kiamat, rombongan nanti Bapak Ibu, sampai nanti mau masuk surga pun rombongan, sebaliknya mau masuk neraka juga rombongan. Begitu nanti dibangkitkan dari alam kubur, maka rombongan-rombongan itu akan datang. Tergantung kepada amal perbuatan. Kalau sering sholat duha, maka nanti kita bersama dengan rombongan orang-orang yang sholat duha. Kalau sering sholat malam, rombongan dengan orang yang sholat malam. Kalau orang yang sekiranya suka puasa, rombongan dengan orang-orang yang puasa. Orang yang suka sholat jamaah juga rombongan dengan orang-orang yang suka sholat jamaah. Mudah-mudahan kita besok bersama-sama dalam rombongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita ngaji Bapak Ibu, setelah sholawat, kalau sholawat ini menghadirkan Nabi kita di dalam majelis kita. Tadi pembaca ayat Al-Quran sudah menyampaikan, wala taqulu, janganlah kamu berkata, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah, jangan kamu berkata bahwa orang yang mati, orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bukan, bal ahyaun, tapi dia masih hidup, walakin la tash'urun, tetapi tidak mereka merasa. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah meninggal itu pada dasarnya hanya pisahnya ruh dengan jasad, tapi ruhnya tidak akan mati, dan bagi kita masih bisa untuk sesama yang sudah meninggal bertemu kembali.
Yang nggak bisa hanya berkomunikasi antara yang hidup dengan yang sudah mati. Itu yang nggak bisa. Coba kalau sudah habis dimandikan bisa ngomong. Wah, orang bisa kabur semua, yang mandikan bisa kabur ketakutan. Jadi tetapi orang yang meninggal bisa melihat orang yang hidup, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita memandikan jenazah, mari kita mandikan dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang, kita doakan. Begitu pada sholat kita doakan. Saya melihat dulu pas diajarkan oleh beliau Pak Haji Abdul Malik almarhum, kalau sholat jenazah Bapak Ibu, sholat jenazah itu di depannya, di dekat kepala. Nanti kalau doa itu kerandanya sambil dipegang, sambil dipegang. Kalau pas nggak tidak di keranda, maka pada saat jenazah itu sedang disolatkan, habis itu dipegang kepalanya sambil didoakan. Belayan kasih terhadap, sekalipun dia sudah meninggal, mereka melihat kita, tetapi kita tidak pernah melihat mereka. Oleh karena itu kalau dengan jenazah kita nggak boleh galak-galak, kita harus sayang. Bahkan kalau keluar dari rumah disaksikan, Bapak Ibu jenazah ini baik atau baik? Baik. Itu semua saksikan jenazah itu ngelihat, Pak. Oh ya, itu kepala desa bilang saya baik. Tahu Bapak Ibu. Mereka senang kita kata bilang, sekalipun Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu melihat dia tidak baik, akhir kata jangan bilang baik, tidak baik Pak. Oh tidak baik, oh jangan Pak. Wah berbahaya itu. Tetap kalau ditanya baik apa baik? Baik. Memberikan kesaksian kepada jenazah, malaikat akan menulisnya. Mudah-mudahan nanti pada saat kita juga sudah meninggal, mau meninggal disambut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus dikasih syafaatnya. Allahumma Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat nanti kita ngaji Allah ngasih ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam hadis Rasulullah beliau menyatakan demikian, man sholas sholawatil khomsa ma'al jama'ati falahu khomsatu asya'a. Bapak Ibu, siapa yang sholat jamaah pada saat sholat fardu, yaitu sholat apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau orang yang suka sholat jamaah di masjid, yang dekat masjid, di musola yang dekat musola, atau kalau yang jauh jamaah di rumah, suami istri dengan anak-anaknya, ada 5 Bapak Ibu yang akan diberikan kepada kita fadilah sholat jamaah. Maka beruntung Bapak Ibu yang bisa sholat jamaah.
ada 5 fadilahnya. Ada berapa Bapak Ibu? 5. Mohon maaf ini kalau saya tanya, maksudnya supaya tetap apa? Ingat, nanti pulang kita akhirnya yang nggak bisa sholat jamaah bisa sholat jamaah, yang jarang sholat jamaah akhirnya rajin sholat jamaah, yang sudah rajin sholat jamaah ditambah lagi istiqomahnya. Maksudnya begitu, mudah-mudahan kita semuanya bisa rajin untuk menunaikan sholat jamaah. Allahumma amin. Jadi Rasulullah memberikan fadilah, Allah memberikan fadilah kepada orang-orang yang sholat jamaah. 5 hal Nabi kita memberikan penjelasannya. Yang pertama, la yusibuhu faqrun fit dunya. Dia nggak akan diberikan fakir di dunia, Pak. Nggak akan fakir. Fakir itu bahasa Indonesianya apa, Pak Kades? Orang yang tidak punya apa-apa, yakin kalau dia sholat jamaah pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal alamin. Rasulullah yang sudah menjelaskan, kita harus percaya. Pokoknya yang sholat jamaah akan dicukupi oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah orang yang suka sholat jamaah tidak akan dijadikan fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang jamaah itu bukan gampang, Bapak Ibu, berat. Ada 3 Bapak Ibu nanti kalau kita rombongan menuju Allah pada hari kiamat nanti, Bapak Ibu, kita rombong-rombong kaitannya dengan sholat jamaah ini. Nanti wajahnya umat Rasulullah itu ada 3 bentuk, Pak. Yang pertama, wajahnya kayak bintang, Kalau Bapak Ibu nanti punya pilihan wajahnya kayak bintang itu kayaknya juga nggak terlalu terang, hanya kelip-kelip begitu, Pak. Kelihatannya dari dunia begitu, ya dari bumi kita lihat kelip-kelip kayak bintang. Kalau kita kepingin wajah kita kayak bintang pada saat hari kelak dibangkitkan oleh Allah, maka di dalam hadis yang lain dijelaskan, orang yang seperti ini dikasih hadiah karena dia pada saat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tinggal semuanya menuju kepada wudhu, lantas nanti menuju kepada masjid, musola, atau mungkin dia sholat jamaah di rumah. Jadi kalau waktunya azan kok kemudian dia langsung ambil air wudhu dan kemudian dia menuju ke sholat, maka dia itu nanti akan dikasih hadiah wajahnya seperti bintang. Nanti kita semua bersinar, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir yang di dunia gelap-gelap. Tidak usah khawatir, Pak Kades. Pokoknya semuanya nanti kita akan bersinar. Umatnya Rasul bersinar berkat ambil air wudhu. Itu yang pertama. Saya kepingin lebih cerah lagi. Kal komari, bisa. Seperti apa dan untuk siapa orang yang sudah nanti dikasih hadiah seperti bulan purnama, itu kayaknya lebih terang dan orang suka karena tidak panas. Orang lebih suka pada saat bulan purnama main-main di luar kalau tidak hujan. Untuk siapa? Yaitu orang-orang Bapak Ibu pada saat azan itu dia sudah ambil air wudhu. Kalau maghribnya adalah jam 6 kurang 18 menit ya, 42, 43 baru sholat maghrib, kurang 17 menit umpamanya, ternyata Bapak Ibu jam setengah 6 lebih 5 menit sudah bergegas ke kamar mandi, wudhu dulu. Begitu setelah wudhu, sekalipun belum ke masjid, tapi sudah wudhu, kemudian ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
azannya orang yang di musola di masjid, kemudian bagi bapak ibu yang sudah ambil air wudhu, maka nanti akan wajahnya seperti bulan. Hidup ini pilihan bapak ibu, monggo mau pilih bulan atau mau pilih bintang. Nah yang terakhir, yang ketiga kata Rasulullah, lebih cerah lagi seperti matahari, kasyamsi, seperti matahari. Siapa yang dikasih wajah nanti hari esok kumpulnya seperti matahari? Pada saat azan dia sudah ada di dalam masjid. Berarti kalau sudah di masjid, adanya sebelum wudunya sebelum azan. Sebelum azan sudah datang ke masjid. Begitu masjidnya itu sudah dimulai azan, dibuka terus azan, dia sudah ada di dalam masjid Bapak Ibu. Hadiah ini untuk orang-orang yang sehebat ini akan diberikan wajah bersinar seperti matahari. Apalagi masjidnya megah bener nih Pak Kades. Bapak ketua DKM, masjidnya megah. Kalau ini diisi jamaah paling enggak ya kalau zuhur itu 2 baris umpamanya. Wah luar biasa Pak, pahalanya banyak Pak. Yang membangun pun dapat nilai banyak. Tapi kalau zuhurnya cuma 2, imam 1, makmum 1, dibagi orang semasjid ini yang beramal, entah kita kebagian berapa. Oleh karena itu kalau kita kepingin masjid ini banyak amalnya, banyak produksi nilai pahalanya, harus kita diisi dengan sholat jamaah. Saya doakan kepada Bapak Ibu yang dekat masjid, yang dekat musola, atau yang jauh-jauh kemudian sanggup datang ke musola, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, kemauan untuk menuju masjid. Belum tentu yang sehat itu mau ke masjid. Jangan-jangan yang ke masjid itu sudah sakit-sakit, yang mungkin setengah-setengah jalan susah baru masuk ke masjid. Tidak apa-apa. 1 langkah menuju masjid menambah pahala, 1 langkah mengurangi dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Bapak Ibu, yang dijelaskan tadi ada 4 itu, memang sholat kita masih begitu Pak, masih yang pertama dan yang kedua. Kadang-kadang kita Allahu Akbar, ingat Allah, lupa, waduh, rekreasi hati kita, ke pasar, ke kebun, apa semuanya, tiba-tiba sudah Assalamualaikum warahmatullah. Ingatnya hanya Allahu Akbar dengan Assalamualaikum. Itu memang nih sholat kita ini. Ya termasuk saya kadang-kadang masih begitu. Memang luar biasa sholat menghadirkan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kalau yang masih muda-muda ini kayak Pak Kades ini, tidak tahu Bu. Kalau masih muda-muda sudah bisa khusyuk, waduh luar biasa. Oh belum bisa. Ya kita doakan. Tadi udah saya rasani Bu, di pondok yang ngerebus air saja sudah jadi kepala desa, apalagi kalau itu nanti dulu itu bisa tamat ya Pak Faisal itu. Mudah-mudahan tidak hanya kepala desa, barokahnya ngurusi ngasih minum sama santri-santri yang lain bisa ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah pulang kampung itu gak dilihat rankingnya ndak, tapi keberkahan ilmu. Keberkahan ilmunya banyak di pondok, ranking 1, begitu pulang itu dicuekin orang. Ada cerita anaknya itu nggak bisa apa-apa di pondok, dia cuman keulet ngapalin tahlil aja di pondok itu, belajar kitab nggak bisa, baca Quran nggak jelas-jelas juga, tapi dengan belajar tahlil aja
pulang itu panggil sana imami tahlil, pulang sini imami tahlil, akhirnya disuruh imami, akhirnya dia dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz. Sedangkan yang pinter tadi, ada yang pinter kawannya tuh, karena tidak punya keahlian, akhirnya begitu sama-sama pulang kampung jarang dipanggil untuk itu. Akhirnya bermanfaat mana? Yang bisa tahlil. Jadi jangan di pondok itu, waduh nanti saya ini enggak. Di pondok itu apa saja kalau disuruh Pak Kiainya nurut, disuruh Pak gurunya nurut, insya Allah ilmunya barokah. Termasuk Bapak Ibu tadi yang ngecek apa tadi kesehatan ini dokter Mas Elika itu dulu ngangkutin balok. Itu kalau di pondok itu ngangkutin balok, ngangkut balok gitu. Nah kalau Pak Wildan ini yang sampingnya juga Lirboyo, jadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi calon kiai. Ya ini kiai nanti, terus Pak Nurul ini pejabat. Ya. Karena sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu pejabat itu, sama dengan Pak Sopyan. Mas Muji lagi merintis jadi pengusaha. Nah, mudah-mudahan sukses Mas Muji. Ya. Terus ya ini sudah jadi pejabat-pejabat semua bapak-bapak. Kalau anak-anak kita kayaknya sudah mandiri Bapak Ibu, banggalah orang tua. Rasanya kalau dipanggil Allah kita sudah ikhlas karena melihat anak-anak sudah mentas semuanya. Allahumma amin. Kita doakan Pak, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solihah, yang bisa ngirim doa walaupun hanya Fatihah pada saat kita nanti sudah tiada. Amin ya robbal alamin. Nanti tahu kok Bapak Ibu nanti kalau sudah meninggal, nanti anaknya kirim doa, oh ini doa dari si siapa, ini doa anak saya yang ini doa anak saya ini. Tunggu, loh anak saya yang ini kok nggak pernah doa kemana? Ditunggu doanya sama orang tuanya. Cuman orang tua ndak bisa ngomong karena tinggal ruhnya. Nah, nanti pada saat sudah ketemu, nanti pas sama-sama sudah meninggal, itu baru bisa komunikasi Pak. Ngapa kamu dulu nggak pernah kirim doa? Gitu. Jadi saya doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua jenis sholat ya kita masih kena Pak. Allahu akbar ingat Allah, Fatihah ingat, pas baca kulhu hilang lagi, mikirnya apa lagi, pas ruku ingat lagi, hilang lagi, ingat lagi. Itu namanya jenis sholat yang kedua menurut ahli tasawuf. Tapi bagi kita orang awam, ya kalau sudah bisa sholat saja sudah alhamdulillah, gugurlah kewajiban. Lah terus nanti yang di luar tiga gimana? Yang sholatnya adzan tadi sudah langsung bergegas, adzan dia sudah wudhu, atau pada saat adzan sudah di masjid. Lah yang enggak dalam tiga kategori itu gimana? Ya enggak tahu, mungkin kayak lilin kali, terangnya cuma di sebelahnya saja, jauhnya gelap-gelapan sudah enggak kelihatan Pak. Sudah panggil adzan enggak pernah langsung nyambut, atau apa wis pokoknya itu nanti diserahkan kepada Allah. Mudah-mudahan mulai Ramadan ini kita perbaiki amal ibadah kita.
Paling tidak mudah-mudahan kita bisa sholat jamaah walaupun mungkin masbuk gitu ya. Yang penting sholat jamaah, nanti baru kita bertahap. Tujuannya bagaimana adzan sudah ada di dalam masjid. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, orang yang suka sholat jamaah adalah yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Orang yang suka sholat jamaah tidak ada siksa di dalam kubur. Itu. Percaya kalau ada azab kubur? Percaya. Saya nggak percaya Pak. Kalau nggak percaya coba mati aja dulu. Nanti kalau sudah digebukin sama malaikat baru cerita. Oh ya betul, azab kubur itu ada. Suatu saat Bapak Ibu, Rasulullah itu lagi jalan, tiba-tiba dekat dengan makam mendengar suara tangisan. Ditengok, mana ini suara tangis kok nggak ada? Nggak ada orang maksudnya, tapi kok ada suara. Terus didekati sama Rasul didekati. Kemudian Rasulullah mendekat kepada salah satu kuburan yang baru saja selesai dimakamkan. Rasulullah memperhatikan, oh rupanya di sini ini suara dari kubur ini. Mereka ini, dia ini diseksa bukan karena dosa besar, tetapi mereka toharohnya nggak jelas, Bapak. Kesuciannya nggak diurus. Bagi yang laki-laki kadang kalau celananya mau buang air kecil itu cuma dilingkis sedikit karena ngapret. Kok ngapret? Apa itu? Ketat ya? Ketat, nggak bisa dilingkis. Akhirnya nggak bisa suci, kena cipratan air. Cipratan air seni, toharoh yang nggak bersih beneran, maka itu rupanya menjadi salah satu yang disiksa di dalam alam kubur. Nah terus akhirnya Rasul apa yang dilakukan? Beliau langsung melakukan memotong pelapah kurma, kemudian ditancapkan di atas makamnya sambil Rasulullah berdoa, semoga sepanjang pelepah kurma ini masih basah, ikut memintakan maaf kepada ahli kubur. Akhirnya jadi budaya buat kita kalau ke kuburan buat bunga, bawa air, disiramkan biar basah. Kalau nyiramkan air di atas makamnya orang tua atau siapa saja, atau menaruh bunga, tolong sambil didoakan, semoga tanah sepanjang masih basah karena siraman air ini senantiasa ikut memintakan maaf ahli kubur. Insya Allah ahli kuburnya senyum-senyum bahagia, ada ahli warisnya yang kirim doa. Ini ke kuburan orang tuanya hanya kalau mau puasa, namanya nyadran, bersih-bersih setahun sekali. Oh, titenono. Kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Lihat aja nanti kamu, kalau sudah nanti mati baru saya tanya aja. Datanglah ke makam orang tua dibersihkan. Kalau bisa setiap hari Jumat, Kemis sore, Jumat pagi, doakan di atas kuburnya. Kemudian setelah didoakan, nanti kemudian dikasih air atau dikasih bunga gitu. Kalau nggak bisa setiap minggu, ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ya minimal 2 bulan sekali lah kalau dekat rumahnya. Makamnya jauh nggak Bang? Nggak ya, dekat. Kalau dekat tolong dirawat makamnya orang tua. Insya Allah nanti makam bapak ibu ini akan dirawat anak-anaknya. Kalau ibu bapak nggak pernah doa, nggak pernah merawat orang tuanya, nanti anak bapak pasti tidak akan merawat bapak ibu. Sama dengan kita, kalau sikit-sikit ini untuk anak saya, ini untuk anak saya, untuk anak saya, untuk orang tuanya nggak pernah dikasih, nanti begitu anaknya sudah besar Pak, dibalas itu orang tuanya, ini untuk anak saya, untuk akhirnya tua-tua nggak pernah diurus oleh anaknya. Naudzubillah min dzalik.
Makanya Rasulullah ngasih contoh Bapak dan Ibu sekalian. Aisyah, ya Rasulullah, tolong ini makanan satu piring ini diantar ke tetangga sebelah itu, pahalanya untuk Khadijah. Langsung Pak diantarkan. Besok lagi kapan-kapan ya Aisyah, ini tolong satu mangkok sayuran ini diantar kepada tetangga yang sebelah sana, pahalanya untuk Khadijah. Rasulullah mengajarkan bahwa sodakoh untuk keluarga yang sudah tiada itu adalah sampai akan menambah kebaikannya ahlil kubur. Kalau Bapak Ibu suka begitu untuk orang tuanya, insya Allah anak-anak nanti akan berbuat begitu. Sikit-sikit pahalanya untuk bapak saya, sikit-sikit pahalanya untuk ibu saya yang sudah tiada. Itu kebaikan-kebaikan yang terus diberikan dari anak-anak yang soleh. Allahumma amin. Yang pertama, yang sholat jamaah tadi apa? Yang suka sholat jamaah hikmahnya tidak pernah atau tidak dijadikan orang yang fakir. Berarti Allah akan menjamin kecukupannya buat orang yang suka sholat jamaah. Monggo yang kira-kira belum percaya dicoba saja. Allah akan ngasih rezeki yang min haitsu la yahtasib. Yang kedua hikmahnya adalah nanti Allah mengangkat kita dari siksa kubur. Terus Bapak Ibu, yang ketiga Rasulullah menyampaikan yu'ta kitabahu biyaminihi. Bapak Ibu, yu'ta kitabahu biyaminihi. Di dalam surat Al-Isra itu Bapak Ibu, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi Bapak Ibu, kita ini dikalungin begini Bapak Ibu. Nah, dikalungin begini di leher kita Pak. Ini kitab tulisan, cuman kita nggak ngelihat. Kalau yang sebelah kanan ini akan ditulis kebaikan-kebaikan, yang menulis malaikat raqib. Jadi Bapak Ibu ngaji ini sebelah kanan tulisannya. Nanti kalau pada saat nanti kita berbuat tidak baik, ngerasanin orang, nanti sebelah kiri tulisannya. Nanti kalau di dalam kitab itu, di dalam Al-Quran dijelaskan, nanti pada hari kiamat kita akan diberikan kitab itu kepada kita Pak. Nanti hari kiamat diberikan. Maka di dalam Al-Quran itu ada lagi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nanti kalau kita menerima dengan tangan begini Pak, nanti tulisan ini oleh Allah dikasih kita. Kalau kita terima dengan tangan kanan seperti ini, fasaufa yuhasabu hisabayyasiro. Pertanda nanti hisabnya ringan Bapak Ibu. Ini Al-Quran yang menyatakan. Kalau nanti kita menerima catatan itu dengan tangan kanan, berarti kita pertanda besok hisabnya ringan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaufa yuhasabu hisabayyasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Begitu dah, begitu dibuka, coba buka kamu mulai dari akil balik. Begitu dibuka, lulus semuanya Pak, karena dimudahkan oleh Allah. Langsung dah tutup, wes kamu lulus, kembali kepada keluarga kamu dalam keadaan bahagia. Berarti nanti di sana Bapak Ibu, anak, bapak, suami, istri akan bisa berjumpa kembali di akhirat dalam keadaan bahagia, manakala amal kita dibaikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Bu. Lah orang yang suka sholat jamaah tadi berarti dia nanti akan yu'ta kitabahu biyaminihi, nanti akan diberikan Pak, diberikan dengan tangan kita sebelah kanan. Kalau melihat ini Bapak Ibu, nggak ada ruginya sholat jamaah. Kalau nggak bisa di masjid, nggak bisa di musola, di rumah jamaah suami istri.
Anak-anaknya diajak sholat, insya Allah anak-anak kita nanti akan doakan kita. Jangan lupa ngajarin anak kita, ayo doain, doa untuk orang tua gimana. Ini pelajaran, jangan malu minta kepada anaknya. Anaknya dilatih, ayo doa untuk orang tua, baca gimana. Nah, latihan-latihan seperti itu nanti kalau dia sudah dewasa, dia akan ingat kepada orang tuanya. Oh ya, dulu saya masih kecil suka disuruh doa untuk orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita juga mendoakan kita, termasuk kita bisa menerima catatan amal kita dengan tangan sebelah kanan. Allahumma amin. Luar biasa Bapak Ibu, besok itu pada saat hari kiamat kita akan dihitung oleh Allah mulai dari akil balik sampai meninggal. Kalau akil balik sampai meninggal, akil baliknya kalau laki-laki 15 tahun lah dibuat enak. Kalau umurnya 80 tahun, berarti berapa tahun harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau umurnya 70 tahun, lebih singkat lagi. Umurnya 60 tahun, lebih singkat lagi pertanggungjawabannya. Umurnya 50 tahun, lebih singkat. 40 tahun, lebih singkat. Paling singkat begitu akil balik meninggal. Itu paling singkat, Pak. Pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Lah terus bagaimana Pak kita? Apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah pertama Bapak dan Ibu sekalian, sholat kamu bagaimana? Sholat kamu bagaimana? Coba buka sholat kamu. Buka Bu, lembaran-lembaran itu sholatnya. Oh sudah lulus semuanya sholatnya. Baik semuanya lulus. Setelah sholatnya itu diteliti Pak, nanti juga ditanya lagi. Kamu dapat harta dari mana? Oh kamu sawitnya ada 5 kapling dari mana? Kamu sawitnya 1 kapling dari mana? Kamu punya mobil dari mana? Pertanyaannya panjang sekali kalau dia banyak harta. Yang paling enak yang sedikit hartanya. Begitu cuman jaritnya 1, sarung 1, karena tidak bisa belanja, hanya sedikit, setiap hari duitnya habis untuk makan, habis untuk makan terus, maka nanti hisapnya sebentar. Enak. Enak yang kira-kira nggak punya harta apa enak yang punya harta Pak? Hisapnya sebentar kalau, tapi yang dihisap sebentar adalah orang yang fakir miskin yang sabar. Kalau sudah fakir miskin, aduh besok apa yang mau dimakan? Allah itu nggak adil, yang itu kaya kok saya miskin. Aduh Pak, kalau begitu Pak, bukan lagi sebentar Pak, lebih lama itu digebukin sama malaikat daripada orang yang kaya tadi. Karena dia miskin yang selalu ngundat-ngundat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dijadikan orang miskin, fakir, mudah-mudahan fakir kita, miskin kita dikasih kesabaran oleh Allah. Kalau dikasih kaya, mudah-mudahan kekayaan itu kita dijadikan Allah menjadi kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit Pak, bersyukur sulit, walaupun sudah punya rumah bagus, rumah apa, sulit bersyukur itu. Yang mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, sulit. Maka di dalam salah satu hadis Pak dijelaskan, orang yang hanya apa itu nantinya, orang yang mengurus dunia, orang yang berebut dunia ini, dunia ibaratkan bangkai. Orangnya bagaikan apa itu? Set itu apa bahasa ini? Belatung. Jadi manusia seperti belatung, dunia harta seperti bangkai. Jadi kalau berebut bangkai, nah, kalau berebut dunia, lihatlah belatung. Itulah contoh dalam hadis Rasul, orang yang berebut dunia seperti belatung. Pokoknya semua berebut terus. Mudah-mudahan kalau kita andai kata berebut dunia, tetapi dunia yang halal. Boleh enggak Pak jadi orang kaya? Boleh. Jadi pejabat kepala desa? Boleh. Jadi hakim? Boleh. Semuanya boleh, tapi harus dengan cara yang halal.
yang baik, cari rezeki yang halal. Alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Sawitnya sekapling dapat 5 juta, alhamdulillah. Suatu saat trek dapatnya 3 juta, alhamdulillah. Insya Allah yang begini, yang kaya bersyukur begini-begini, maka Allah akan jadikan tempat yang luar biasa. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita diluluskan dalam hisab kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, yamurru alas siroti kalbarqi. Itu yang keempat. Orang yang suka sholat jamaah besok melintasi sirotol mustaqim seperti kilat, Pak. Seret selesai, seret lepas kayak kilat begitu, Pak. Itu barokah sholat jamaah. Bagaimana yang nggak sholat jamaah? Tertatih-tatih, Pak. Tertatih-tatih, salah mincet kita kepleset masuk neraka, Pak. Tertatih-tatih. Tapi kalau sholat jamaahnya rajin, Rasulullah menjamin bahwa nanti yamuru ala siroti kalbarqi. Dia nanti lewat siratul mustaqim seperti kilat. Allahumma amin. Bagaimana? Sudah sholat jamaah di rumah Bapak? Insya Allah. Beruntung Bapak Ibu yang dekat masjid, azan kedengaran. Begitu melangkahkan satu kaki, kalau dari rumahnya Mbah Yam sampai sini kira-kira 100 langkah lah. Nah, 100 langkah berarti 100 kebaikan, 100 keburukan dimaafkan oleh Allah. Tapi agak jauh sana, rumahnya Pak Kades sebelah sana tuh 200 langkah. Semakin banyak lagi kebaikan-kebaikannya. Jadi semakin jauh dari masjid, kalau sanggup ke masjid, maka Allah kasih lebih baik lagi. Mudah-mudahan masjidnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kalau nggak dikasih hidayah Bapak Ibu, pinggir masjid pun belum tentu sholat di masjid. Berat hatinya menuju ke masjid karena Allah belum buka hatinya. Hatinya masih tertutup, berat sekali perginya ke masjid. Terus kapan lagi mau ke masjid? Apa nunggu kalau sudah seok-seok baru ke masjid? Kan berat ke masjid. Mendingan masih segar kita menuju masjid, masih bugar kita menuju masjid, sampai masjid masih bisa buka pintu, sampai masjid masih bisa nyapu masjid. Insya Allah itu adalah semua kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh malaikat raqib di sebelah kanan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian yang kelimanya adalah yudkhiluhullahu ta'alal jannata bila hisabin wala adzabin. Yang kelima, kalau bagi orang yang sholat jamaah tadi, maka nanti akan masuk surga Allah bila hisabin wala adzabin. Tidak dihisab dan tidak disiksa terlebih dahulu. Berarti kalau melihat redaksi ini ada orang yang masuk surga tapi disiksa dulu, Pak. Ada. Kalau melihat ini, beliau bilang, Rasulullah menyatakan yadkhulul jannata bila hisabin, tanpa dihisab, wala adzabin, dan tanpa disiksa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, bagi orang-orang yang suka sholat jamaah, nantinya akan masuk surga semuanya. Allahumma amin. Berat, Pak, apalagi kalau sudah hujan, Pak. Masya Allah, saya merasa, Pak, begitu mau sudah hujan, Masya Allah, berat sekali mau ke masjid. Mudah-mudahan kalau sekiranya kita merasa berat, mari kita berjuang bersama. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kaki kita juga diringankan oleh Allah melangkah ke masjid atau ke musola. Minimal kalau sudahlah, kalau nggak sangkit derasnya nggak sempat ke masjid, nggak sempat ke musola, mudah-mudahan kita sholat jamaah di rumah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi,
bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu, kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah ringan diucapkan tetapi berat timbangannya kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan lesan kita diberikan keringanan oleh Allah untuk senantiasa menjadi lesan-lesan yang senantiasa mudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, tentunya pada kesempatan puasa yang baik ini kita mari perbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hari esok menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah disambut dengan baik Pak Kepala Desa. Semuanya kami rombongan ini menyusahkan Pak Kepala Desa bertastur pulangkat dan terus ke masjid Pak. Masjidnya mudah-mudahan kedatangan kami semuanya dari Sintang membawa kebaikan bersama Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan mubaraka. Allahumma ihfadna bil islami qa'ima wahfadna bil islami qa'ida wahfadna bil islami raqida wa la tushmit yal atuwa wa la hasida. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khazainu biyatika wa na'udzubika min kulli syarrin khazainu biyatika ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su'. Allahumma inna na'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka thawabasy syakirin wa nuzulal muqarrabin wa murafaqatan nabiyyin wa yaqinas siddiqin wa dhillatal muttaqin wa ikhbatal muqinin hatta tawaffana ala dzalika ya arhamar rahimin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah. Allahumma ya Allah, pada malam Ramadan yang indah ini ya Allah, pada bulan yang mustajab ini ya Allah, kami bersimpuh dan berdoa kepadamu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia dan urusan di akhirat nanti ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu ya Allah.
Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah, anak-anak yang senantiasa terus berdoa untuk orang tuanya ya Allah, anak-anak yang terus bisa menambah kebaikan untuk orang tuanya ya Allah, anak-anak yang senantiasa bisa peduli dengan keluarganya ya Allah, anak-anak yang punya kepekaan ya Allah. Ya Allah, ridhoilah langkah kami ya Allah, ridhoilah langkah orang tua kami, ridhoilah langkah saudara-saudara kami, ridhoilah ya Allah kegiatan ini ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, dan kepadamu juga ya Allah kami menyembah ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Hanya dengan rahmat-Mu kami memohon. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.